Presidenku yang baik hati kan, yang punya hati nurani, tolong direspon. Untuk hatinya masih tidak cukup. Karena Anda adalah yang mampu membebaskan mereka yang tidak bersalah. Allah, karena Anda mempunyai hati nurani yang sangat dalam. Saya yakin itu merdeka. Jenderal, izinkan kami menemuimu. Ini kami akan berjalan, dan kami sekali lagi, kami masih percaya Prabowo. Betul, bebaskan 7 terpidana kasus zina Cirebon karena mereka tidak bersalah, dan sudah 9 tahun mereka di penjara dengan potensi hukuman selanjutnya seumur hidup. Ini miris dan kejam, Jenderal. Salam merdeka, salam Indonesia Raya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gila. Saatnya Jenderal mengambil langkah-langkah yang penting secepatnya untuk menyelamatkan rakyat, karena kondisi rakyat di lapangan, kondisi rakyat secara kenyataan jauh lebih miris daripada di atas kertas. Jenderal, jangan sampai kekayaan negara Indonesia, anggaran negara Indonesia dihabiskan untuk berfoya-foya segelintir orang yang pejabat saja. Karena rakyatmu masih banyak yang hidup kurang layak, banyak yang tidak punya pekerjaan, banyak yang jadi gelandangan, banyak yang tidur di emperan-emperan. Bukankah ini keadaan yang sangat miris, Jenderal? Dan saya yakin kamu dengan jiwa patriotisme dan nasionalismemu tidak rela negeri kita dan rakyatnya seperti itu. Untuk itu, saya Lutfi, si pejalan kaki Jepara Jakarta, mewakili sebagian rakyatmu untuk menyatakan kami masih percaya Prabowo memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia dan penegakan hukum di Indonesia serta pemberantasan korupsi. Allahu Akbar, merdeka. Babih, silahkan. Presidenku yang baik hati kan, yang punya hati nurani, tolong direspon. Untuk hatinya masih tidak cukup. Karena Anda adalah yang mampu membebaskan mereka yang tidak bersalah. Allah, karena Anda mempunyai hati nurani yang sangat dalam. Saya yakin itu merdeka. Jenderal, izinkan kami menemuimu. Ini kami akan berjalan, dan kami sekali lagi, kami masih percaya Prabowo. Betul, bebaskan 7 terpidana kasus zina Cirebon karena mereka tidak bersalah, dan sudah 9 tahun mereka di penjara dengan potensi hukuman selanjutnya seumur hidup. Ini miris dan kejam, Jenderal. Salam merdeka, salam Indonesia Raya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gila. Orasi Bapak Lutfi bersama Bapak Sudarno di depan Masjid Agung Al-Barokah Kota Bekasi. Rekan-rekan yang dekat merapat, yang jauh mendekat, ayo kita ramaikan, kita orasikan bersama-sama demi Indonesia maju. Baldatun Thayyibatun Waradun Gobur. Saya lanjutkan perjalanan menuju Masjid Istiqlal dengan estimasi waktu 23 km.
perjalanan 1 hari kami lakukan. Kalau seandainya tidak ada halangan, maka kami akan sampai ke tempat tersebut dengan posisi malam atau jam 8. Terus itu, ayo kita semua ramaikan besok di Bundaran HI. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat Pak Sundarno yang sudah sepuh, malah jauh dibanding Bapak Lutfi. Kesemangatan berjiwa muda, patriot yang selalu siap di medan perang, tak melihat keadaan beliau yang sudah sepuh. Tapi kesemangat, Masya Allah. Ayo, yang muda, yang masih kuat, yang masih perkasa, kemanakah kalian? Bangun, sudah saatnya. Kita jadikan Indonesia ini Indonesia yang gemah ripallah zinawi, baldatun thayyibatun wa rasulun ghafur. Suasana di pagi menjelang siang hari ini cukup panas. Dan badan kami sudah basah kuyup banget dengan keringat. Panas guys. Ya. Jazakallah khairan, terima kasih Bunda VR. Alhamdulillah sore hari ini jelang malam kami sudah berada di Jakarta. Terima kasih. Lebih merapat aja dikit. Bang Yudi, kami sudah berjalan. Alhamdulillah, jazakallah ya, udah jajan, terima kasih Bunda VR. Terima kasih Bunda VR, jazakallah ya, udah jajan, jazakallah ya, udah kasiro. Terima kasih Bunda VR. Semoga Allah gantikan yang lebih besar dan berkah.
Ayo guys, yang belum men-share, yang belum memviralkan atau belum share sebanyak mungkin. Kami sudah berada di pusat keramaian, khususnya di ibu kota Jakarta. Dan bagi rekan-rekan yang belum share keberadaan kami atau pejalan kaki khususnya terutama Bapak Lutfi JW, share sebanyak mungkin. Oh iya, Bang. Barangkali mau bergabung di malam hari ini di pengawalan dalam menuju ke Masjid Istiqlal ya, guys. Ada air minum nggak ya? Air minum juga. Mau beli air minum aja? Ya, nggak di situ ada kayaknya. Ada air minum nggak di tas ada air minum nggak? Ini kayaknya emang betus nih. Dan di kaki kayaknya betus. Perih soalnya, Pak. Kalau betus enak sananya. Iya. Kalau jalannya mantap. Iya, perih kaki, Pak. Itu sejalan nanti pakai sepatu tadi nih. Enggak bisa karena ini ada belakang ya enak. Cobain dulu. Enggak, ini ente cobain doang, kagak disuruh pakai, cobain. Bukan. Ini lunyu. Cobain doang. Dicobain enggak disuruh pakai enggak. Enggak. Soalnya ini kan belakangnya ada ini. Ada belakangnya. Enteng banget, Ustaz. Enteng iya, cuma kan lunyu apa lunyu bahasanya ini licin ya? Licin. Ini dari Meme Channel. Masya Allah, tabarakallah. Sehat. Ya, Pak Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Jalan. Saya ngikutin ya. Karena saya mau dari itu. Jangan mau ngawat. Iya. Kasih aja aja ya, makanya saya hobi ini. Pak Tono yang semalam ikut tidur di masjid. Yang hari ini membawakan baju-baju saya dan Pak Lutfi setelah di laundry.
di mana? Saya di Tarumajaya, Pak Dano. Tahu ya? Tahu. Ya, masih belum kita Saya pernah punya Oh, sama Tarumajaya nya Bojong. ya Pusaka Raya. Iya, Pusaka Raya. Haji Maki itu masuk ponakan saya. Rumahnya ada yang mana main-main. Dan Iya, patahnya nyusul lagi. saya di mana? Saya pas BKT daerah Mampu. Orang Mampu. Ada center. Tahu. Saya sampingnya kawasan. Kemarin banjir di jalan. Ya, itu yang pantai modern di sana. Nah, saya pas yang BKT sudah Pulang Turi. ke sini DKI. Betul. Pangkalan angkot. Tahu daerah. Badannya tinggi. Ya, Bunda Tuti nggak disuntik, nggak dibedah sama Bunda Tuti, ini pecah sendiri Bunda. Perih euy. Ya nggak apa-apa, Bunda Tinarara. Selonjoran ada dulu Pak Sudarno. mana kan itu dari rumah makan. Katanya Enggak mau zaman Tahir aja. iya benar jamaah. Itu dari tempatnya tuh. Saya cek. Di sana ditungguin sama kru. Oh, dari senyap. Di Islando. Sudah memantau dari sana. Mas Ben udah sampai apa belum? Udah. Alhamdulillah. Iya, Tadi ketemu di terminal di Susul Sopo, Pak Roman. Di sana, Pak Roman Kan masih sepi, Mas Ben. Tunggu aja di sini kata Oh. supirnya ini ke Pangenan. Alhamdulillah. Ini bahasa hati, jadi saudara. Cuma saya nggak sukanya orang kayaknya kurang Kurang respect kali ya. respect. Saya ngeliatin kalau jalan itu Kayaknya kita ini orang pemandangan betul. Ada nilai yang pas. Iya. Itu nilai puas nih Pak Ustadz yang udah mantau. Ya pokoknya kita kan saya bilang dari tadi pertama kali ngobrol Pak Lutfi kalau Pak Prabowo masih suka mau nungguin. Kemarin TK kan saya kan ngikutin juga tuh uang mah rasanya udah bebas aja kan nggak bayangin macam-macam. Kalau udah kali ya benar-benar mengajar banget. Pokoknya besok orasi di HI. Makanya ya harusnya kita juga siapa nih kalau Pak Prabowo nggak mau nungguin. Ya mudah-mudahan. Terus apa nggak mau di ini dong Pak Prabowo. Kita harus nyari jalan lagi. Kita berusaha untuk agar Pak Prabowo mau menemui kami. Indonesia Pak Lutfi. By the way, ini menuntut masalah keadilan ya. Masa sih seorang Bapak Prabowo, singa macan Asia yang tunduk ke bawah kepada masyarakat, pasti beliau juga terharu melihat seperti ini. Dan pasti bakal menemui. Panas nih. Aku juga dibuka panas kalau gue. Ayo, jalan yuk. Ayo. Jalan yuk. Ya, Supaya nyampe Cempaka Putih soalnya ditunggu kan. udah ditunggu. Yang di depan, yang di belakang kendaraan, biar lebih menjaga. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Berarti kita jalan jauh. Kilo 4,4 ke mana? Jarsi Cempaka Putih Cempaka Putih. di Jarsi. Bang Ismail Yudi, kami Bang Ismail Yudi, kami ke Cempaka Putih 4,4 km lagi. Bentar lagi. Di Cempaka Putih kami dalam perjalanan dengan kaki mencapai 4,4 km lagi. Jalan itu. Pada Pak Lutfi, percaya nggak perjalanan kita pada hari ini dari pagi berapa kilometer? 20 kilometer. Berapa? Iya, Berapa? 20 kilometer kita dari pagi perjalanan. Mantap hari ini, Masya Allah, is the best pokoknya hari ini. Gaskeun. Ya, 4 kilo lagi, 4 kilo lagi. Oke. Gara-gara aki-aki juga. Jadi Iya tambah dong. semangat. Iya. Amin, amin. Bang Prabu, terima kasih. Titik maksimal. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih. Jazakallah khairan jazaa. Terima kasih. Masyaallah, tabarakallah. Hatur nuhun. Bang, udah gak pernah olahraga, ujung-ujungnya pada kaku. Iya pastilah. Sampai 3 hari 4 hari, biarin aja lah cuma Yang naik normal. motor aja Oke. berasa. Tapi sehat ke badan loh. Wah, Oh iyalah, bener. Walaupun jangan yang lain ikut kenceng juga. permasalahan ini ya, yang nggak kuatnya itu adalah ini nih, telapak kaki itu yang Iya, Ada nyamuk. udah dari tadi juga ada. Udah dari tadi makanya juga saya ada. suruh pakai sepatu. Mana abang nggak mau pakai ginian aja udah lah. Dari tadi. Iya bener, nggak apa-apa lah Bunda Dania. Makin ketul, makin hidungi lah. Nggak apa-apa demi sebuah keadilan untuk 7 terpidana. Aku relakan kulitku yang tadinya bening menjadi ireng. Aku relakan agar 7 terpidana itu kasih keluar. Aku relakan kulit yang begitu kulit beningku menjadi geteng mereteng. Ikhlas lah, ikhlas. Oh benar dalam baklin. Seberang jalan Bang Benny udah pulang, Bang Benny pulang ke rumahnya, pengen ngecas katanya. Oke guys, kami lanjutkan perjalanan. Bismillah. Sake lagi uhuy.
Sakila lagi mengikuti jejaknya Bang Benny, lagi uhuy. Kacamataku kemana? Udah tahu jurusnya. Nggak bisa, aku lagi berjuang. Hari ini aku lagi berjuang, minggu ini aku lagi berjuang. Karaokeannya ntar aja di malam minggu. 4,4 km lagi kami mencapai ada menuju titik temu dengan para rekan, yaitu di Cempaka Putih, Bang RJJ. Berarti perjalanan hari ini kami kalau seandainya mencapai Masjid Istiqlal, Masya Allah, sampai ke Cempaka Putih berarti 20,4 km. Masya Allah, perjalanan hari ini cukup wow, gak nyangka. Mbak Tuti, terima kasih ya. Bang RJJ lagi meluncur. Oke, Mbak Tuti, terima kasih. Kalau makan dibayarin, jaket dibeliin, kaosan dibeliin tas, masih disanggunin. Juara. Juara. Kacamata kok di mana? Tuh di atas. mulai terasa guys, mencapai detik 4,4 km mulai kerasa agak melemah di kaki kami. Tunggu aja di Cempaka Putih. Kalau seandainya sudah masuk ke Cempaka Putih, insya Allah dengan dimaksimalkan kami akan langsung melaju ke Cempaka Putih. Apakah Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, hatur nuhun pisan. Oh gitu. Masya Allah, tabarakallah, bisa bertemu nih di hari ini. Oke. Ayo. Oh, mangga. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Yudi pada malam hari ini. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Yud, ini orangnya Yud, Pak Ustadz Yud. Assalamualaikum. Oke, sudah bertemu. Alhamdulillah Yud, ketemu Yud. Pak Ustadz. Kami akan melanjutkan perjalanan karena tutup, warung ini sudah tutup dan mau mencari tempat peristirahatan untuk di malam hari ini. Untuk mencapai HI besok adalah perjalanan dari sini ke HI mencapai estimasinya 1 jam. Ya, jadi untuk hari besok rekan-rekan semuanya, Bang Iswah Yudi, untuk hari besok nih, kiranya bakal ada yang meluncur nggak? Rekan-rekan semuanya. Oke, mohon sami-sami sehat selalu ya. Sami-sami sarehat. Bunda sehat selalu. Iya. Mana? Iya, sampai ketemu. Tuh.
Mau pulang tuh. Masya Allah mau pulang. Iya. Pulang. Ih. Udah. Kita semana? Atlet nih. Kalau udah ada itu Timnas. Tanda kaki. Maka bisa kenapa senyum? Senyummu menggodaku. Nah, lihat apa ini? Oh iya, BH aja tuh. Gitu ya. Aduh, eta makci muncul kamu. Apa sih makci? Sing keluar tadi siang keluar. Oh, makci keluar. Keluar tadi siang. Udah banyak nih makanannya. 2 bulan. Mana papai? Ayo. ya, jadi logika egois manusia adalah kalau aku bantu Pak Didan mau suatu saat lo harus bantu gue. Itu namanya otak mamalia, otak rasional. Biasanya itu malah nggak terjadi kan. sakit hati. Selamat siang buat semuanya. Selamat menghadiri sidang paripurna di siang hari. Sidang paripurna. Ya, di siang hari ini akan membahas tentang jambu klutuk. Jika kita memanggil dengan baik, nasib Kalau yang saya alami nih Pak, saya punya anak nomor 1 laki-laki Pak. Itu kecil dari kecil sampai SMP lah. Sampai SMP TikTok itu malah sama saya kamu tinggal sama saya. Setelah SMA. Sok dengarkan semua guys. Sampai sekarang 25 tahun. Itu kayaknya bertolak belakang sama saya Bang. Artinya apa yang saya pengen dari dia itu kayaknya enggak. nah Itu ini itu kunci masalah. Kak, apa fokus ke sini Kak? Ini mau ada pertanyaan Kak. Kalimatnya Kak siapa? Kalimatnya Kak Ibrahim adalah punya saudara yang sudah sangat erat sejak SMP. Udah anak. Anak sejak erat. Berat banget kamu tinggal sama saya. Kamu tinggal. Tetapi lama kelamaan karakternya sudah jauh. Terus sering tidak sesuai dengan keinginan ayahnya. Oke. Dan terus ini logikanya. Kenapa anakmu karakternya harus sama dengan kamu? Karena lu Tuhan. Bahkan Tuhan sengaja menciptakan satu kandung itu berbeda karakter agar manusia melakukannya lebih sampai. Manusia akan punya wawasan tentang manusia lain. Kita orang tua yang juga nonton. Kalau anak, yuk ini main aku, itu kecil logikanya Kak. Nggak bisa mau bantu saja belajar belajar sabar dan latih dan belajar apa yang menghargai dan respect pada yang berbeda. Ketika kita berumur 20 tahun, kita udah punya pemikiran yang inilah gitu. Nah kan anak kita begitu gitu. Beda waktu kita umurnya 20 tahun. Bagaimana Pak? Nah, pertanyaannya, kenapa lo sebagai orang tua harus mencetak anakmu sesuai pemikiranmu? Ya, tadi kan gini, waktu 20 tahun aku berpikiran begini, kenapa anakku udah 20 tahun lebih kok nggak begitu? Dan terus kamu sebagai apa? Kamu sebagai apa kok memaksa anak, kok mau mencetak anak seperti kamu? Itu menyalahi kodrat Gusti Allah. Gusti Allah itu kan membuat kamu dan anakmu berbeda karakter itu untuk latihan saling menghargai dan latihan saling sabar. Maka ini bisa masuk ke dalam kategori innallaha ma'as sabirin. Saat teman Gusti Allah menyertai orang yang sabar. Makanya apa? Kalau kamu banyak sabar, banyak wawasan. Kamu banyak sabar, banyak saudara. Kamu banyak sabar, maka kamu punya banyak rasa respect. Artinya banyak energi positif yang suatu saat efeknya kuasa rezeki yang berlimpah. Monologi kami. Saya sebagai orang tua, waktu aku sekolah, aku juara 1, kamu harus juara 1. Itu logika yang salah, Kakak. Yang simpel lah, yang simpel nggak harus di sekolah juara 1, simpel lah. Yang
20 tahun itu ngadongeng. Belum tentu. Nah, oke, tak jawab ya. Kenapa yang ini? Aku waktu umur 20 tahun sudah kerja keras gitu, sudah kok anak ini aja udah beda bro. Sekarang lu generasi apa? Sekarang generasi apa yang pertama. Yang kedua, sekarang sifat dasarmu apa? Sifat dasarmu anakmu apa? Kita kepada anak dan pasangan itu sok kita sok tahu. Kalau lo nggak sama dengan gue, berarti lo lebih rendah dari gue. Enggak gitu cara mikirnya kakak. Itu kecewa kita lihat. Makanya ini sifat dasar manusia itu 4 kata. 1, sanguinis. Sanguinis itu makanya ceria sama heboh, nggak seneng yang sepi-sepi. Senengnya tuh dari ini tentunya untuk ketawa, itu sanguinis. Yang kedua namanya koleris. Lantang, tegas, suaranya kencang, mandiri, nggak mau dikendalikan, maunya ngatur orang. Itu koleris. Ya, Kak Ibrahim itu koleris maksudnya. Karena Kak Ibrahim cuma nggak mau ngalah sama istrinya, nggak mau sama anaknya, maunya menang sendiri. Yang ketiga, flegmatis. Flegmatis itu kalem, diam, patuh, ya. Terus yang keempat namanya melankolis. Melankolis itu penuh perasaan, kayak babi nih, melankolisnya kenceng. Dia tadi ngomong tentang bebas proses pidana, kalimat belum selesai udah nangis, itu melankolis biasanya. Kemudian melankolis itu dia kelebihannya adalah kita memainkan perasaan orang lain juga. Dia perasaannya main dengan perasaan orang lain. Itu sifat dasar manusia. Dan dalam satu rumah bisa bekerja seperti kita. Kita sebagai lelaki, sebagai kepala rumah tangga itu apa sok menjadi bahan kecil. Lo harus seperti gue, harus seperti mau gue. Kalau enggak, gue gak kasih uang. Anak udah belum tidak, tetap langsung kasih uang. Kewajiban. Cuma untuk membaca lawannya dibedain. Nah itu loh kak. Jangan sombong. Kalau di rumah ini nggak mau gue kasih uang belanja. Karena ngasih belanja kepada tidak berbeda lagi. Itu gimana kasih efek juga? Nah jumlahnya aja lagi. sekarang ke istri. Ini pertanyaannya. Baru bisa tinggalin istri yang mana? Saya memiliki Pak Lutfi. Tapi bakalan beda istrinya Pak Lutfi sama istrinya saya. Itu kalau kayak gitu tergantung dari suaminya gitu Pak. Nah ini kan dalam konsep Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu sak temene lanang itu qawwamuna. Jadi pekerjaannya atau di tempat kerjanya istri kerja. Saya sama istri saya, Kak Irgin sama istrinya pasti punya karakter berbeda, punya mindset yang mungkin sih. Waktu saya bawa mobil, saya masih bisa nahan sabar. Ada orang begitu saya sabar. Mungkin bukan mobil saya kali ya, tapi jadi bisa sabar. Tapi kalau ngadepin anak, istri yang kira-kiranya itu kadang-kadang nggak kuat gitu nahannya. Karena kita merasa kita beranggapan kita ini raja itu yang Iya, itu dia makanya kuncinya itu biar bisa sabar. Sebenarnya pengennya sabar saya Pak, pengennya sabar. kalau kata Quran kan isbiru wasabiru warobitu. Ya. Jadi nggak ada batas itu, turut perkuat kesabarannya, perkokoh, kan nggak ada batas itu. Oh kalau nonton debat tuh. Sorry guys, Itu kalau katanya saya ada di situ saya tempong tuh orang. sorry guys, tadi sinyalnya apa? Sinyalnya angsul-angsupan. Enggak, jadi gini, kakak. Kenapa saya sebenarnya nggak pengen marah, tapi kok bisa marah? Gini, keinginan itu kak. Jadi tidak ingin marah itu logis, kerja logika. Sedangkan tiba-tiba marah itu kerja emosional. Artinya saat itu antara
logika dan rasamu tidak sejalan, maka terjadilah slack. Tidak ingin marah jadi marah. Nah, bagaimana agar, pertanyaannya kan gini, bagaimana agar ketika aku tidak ingin marah, benar-benar tidak marah kan gitu. Yuk, latihannya adalah selalu mensinkronkan antara pikiran dan perasaan. Misalkan gini, emosi yang meledak-ledak itu biasanya karena tidak dilatih untuk sabar. Kalau dilatih untuk sabar, Kak, sudah terbiasa sabar, mau meledak itu sulit. Gitu loh. Nah, sebenarnya ujian orang hidup yang paling susah itu apa? Sabar dan tulus, Kak. Sabar dan tulus itu paling susah ujiannya. Karena sabar sebenarnya itu, sebenarnya orang gini, sabar kan ada batasnya. Ya iya, lo batasin. Ingat, kemampuan manusia untuk sabar itu jauh lebih tinggi daripada yang kita kira. Ya nggak bisa, namanya manusia umum itu sabar ada batasnya. Ya lo batasi ya ada, coba nggak dibatasin. Nah, orang jarang ini, Kak, jarang menikmati efek dari rasa sabar. Sabar di awal tuh sakit, Kak. Kayak orang ketika cantengan disudet itu kan sakit, tapi setelah disudet sembuh nggak? Gitu. Orang sabar di awal tuh celkit-celkit, apalagi yang belum terbiasa. Tetapi ketika sudah terbiasa, Kak, Allah akan ngasih kenikmatan, kedamaian jiwa. Wow, itu rezeki yang besar. Rezeki yang besar itu pada kedamaian. Pertanyaannya kan begini. Tadi kakak bilang gini, aku kalau nyetir masih bisa sabar, tapi kalau sama anak istri kenapa gak sabar? Karena kita merasa memiliki mereka, kita merasa sudah menafkahi mereka, jadi kita mudah gak sabar. Harusnya berpikirnya gini, Kak, kalau kamu kepada orang luar lebih sabar, kenapa pada anak istri yang itu nantinya ngerawat kamu gak sabar? Nah, terus lo tahu, kan aku nafkahi, ya wajar dong marah ke mereka. Kebalik, sudah nafkahi malah memarahi, jadinya mereka korban perasaan terus. Itu kan rugi. Mana berarti perjuanganmu nanti tidak ada hasilnya. Sebanyak apapun ngasih uang, kalau sering marah, Kak, nanti tua-tuanya kamu sengsara, mereka gak baik. Tuh. Kak, gini loh ya, anak istri itu harta yang berharga. Kita jangan salah mindset. Suami ngasih nafkah anak istri wajib. Itu sehingga itu tidak boleh dijadikan alasan karena gua ngasih nafkah, gua berhak marah. Nggak boleh. Ulangi ya pelan-pelan ya. Suami ngasih nafkah anak istri itu kan kewajiban. Maka kalau itu dia sudah setuju itu kewajiban, tidak boleh bermindset begini. Karena gue sudah ngasih nafkah, gue berhak marah. Itu cetek. Harusnya berpikirnya gimana? Karena gue sudah ngasih nafkah, maka gue harus lebih sabar mereka, agar jiwa mereka bertumbuh, suatu saat ganti menumbuhkan jiwaku. Ngono loh, Kak. Emang marah tuh untungnya apa sih? Lelah, itu enggak kamu aja loh, Kak Im. Aku juga gitu dulu. Makanya aku bisa ngomong gini karena dulu begitu. Tentang ngasih uang duit, ngasih uang ke istri, ke anak, dikit-dikit marahi. Itu kan sayang. Kita harus memandang istri dan anak adalah berlian. Digosok, Kak, jangan dibanting. Kita marah sama anak sama istri sama dengan membanting berlian. Lo kan logikanya gak nemu sebenarnya. Sama orang tetangga baik, disakitin tetangga memaafkan. Nah, dibentak istri dikit mengamuknya banting-banting piring. Lo itu kan lucu sebenarnya kan? Nggak sampai banting piring Istilahnya. Ya gitu. Begitulah guys, ini malah jadi kuliah karakter ini Pak. Udah dulu, nanti terlalu serius guys.
Makasih yang udah setia nongkrongin walaupun sinyal nanti angsluk-angsluk. ujungnya pertanyaan saya itu ke Bapak, Pak. Gimana tuh? Ya artinya dengan Bapak berjalan kaki ke Jepara itu artinya udah melewati semua itu berarti. Nah, ini Nah disitulah ilmu-ilmunya ada semua di Bapak berarti. ya keren, pertanyaannya keren karena gini, untuk sampai punya berani meninggalkan anak istri dengan misi seperti ini, padahal di rumah juga banyak persoalan. Oh itu memang anu Kak, menyimpan banyak misteri itu memang. Jadi sebenarnya kayak gitu tidak sekedar nekat aslinya ya tidak sekedar nekat, tapi melibatkan keselarasan antara akal, kolbu, dan ruh. Nah jadi gini, kenapa kamu kok Pak Lutfi, kenapa kamu jalan kaki Jepara Jakarta ninggalin anak istri? Jawaban sederhana, ya aku udah tekad dan aku nekat. Itu jawaban sederhana untuk banyak orang Kak. Tapi kalau pertanyaanmu serius dan ingin belajar, maka jawabannya adalah untuk berani melakukan aksi ini, itu sebelum berangkat harus menyelaraskan akal, kolbu, dan ruh. Itu selaras dulu, baru nanti berbentuk tekad bulat yang murni. Nah, nek wis tekad bulat yang murni itu nanti langit akan membantu. Jadi jangan dikira kalau sudah bonek pasti dibantu Allah, belum tentu. Itu dia. Berarti akal, ruh, kolbu, ruh itu harus selaras dulu, baru nekat. Keselarasan antara ruh, akal, kolbu itu menggerakkan langit. Nah, bahasa kerennya gitu. artinya anak istri kita udah kita jamin kita berangkat. Belum. Nggak keren dong kalau misalkan aku punya uang banyak, nyoman tak tinggalin 5 juta aku berangkat. Itu biasa Kak. Semua orang berani berangkat. Bener nggak? Kak Iim ketika punya uang 5 juta untuk tinggal di rumah, Berangkat. ngikut aku jalan kaki dari Cirebon ke Jakarta. Tenang saya. Tenang kan? Betul. Wajar kan? Wajar. Umum kan? Betul. Itu nggak istimewa. Istimewa itu di rumah nggak ninggalin duit, tapi tetap berani berangkat berjuang. Sekarang ya pertanyaan saya, istimewa mana? Kita punya uang banyak, ngasih tinggal di rumah 10 juta untuk 2 bulan, kita berjuang. Dengan kita hanya ngasih motivasi anak istri tanpa ninggali uang yang cukup, tapi tetap berjuang. Istimewa mana? Kalau main logika, lu ngasih motivasi, gua butuhnya bukan motivasi, kan gitu. Nah, makanya orang yang hanya bermain logika nggak pernah istimewa. Paham? Maksudnya, masuk ya? Masuk. Orang yang hanya bermain logika, guys, nggak pernah istimewa. Karena hidup sejatinya bukan hanya tentang akal, tapi ada kolbu, ada ruh. Menjadi manusia seutuhnya adalah ketika selaras antara kolbu, ruh, dan akal. Nah, kita rata-rata secara umum tuh begini pemahamannya. Kalau nggak logis, berarti nggak bagus. Lo kata siapa? Allah nggak begitu cara didik manusia itu tidak lewat akal doang Kak. PLN 25. PLN ini maksudnya gimana? Makasih ya. Ada yang ini. Atau PLN kali. Oh maaf ya guys, katanya terlalu jauh, terlalu serius. Yo kembali ke laptop. Nanti anu Jaka, kita belajarnya online aja, offline ya. Enggak, ini punten guys, bukan bermaksud. Saya bukan bicara pribadi sebenarnya, pengen tahu ilmunya Pak Lutfi Ya. jalan kaki sampai kemari itu Ya. pengen tahu gitu. Gini guys, pelan-pelan ya guys, punten. Ya anggap aja ini guyonan siang hari. Jadi untuk melakukan aksi seperti yang saya lakukan itu sebenarnya jujur tidak hanya modal nekat terus punya nyali besar terus berangkat, enggak. Itu ada namanya penyatuan akal, kolbu, ruh. Kalau itu belum bersatu, kalau kita bonek pasti pedot jalan Kak. Ngono. Karena
untuk kita menggerakkan, maksudnya langit merespon kita atau semesta merespon kita itu harus ada keselarasan itu, gitu Kak. Kalau nggak selaras jangan, jadi gini loh, jangan hanya dengan bangga dengan kata bonek, aku pokoknya nekat, itu baru di luar diri kita. Yang terpenting adalah keselarasan di dalam diri kita Kak, ngono. Ya maaf ya guys kalau terlalu berat. Ini Iim kakaknya pengen belajar serius katanya. Udah yuk kembali lucu-lucuan aja kalau gitu, yuk lucu-lucuan. Ayo ketawa bareng. Mana ikonnya? Ikon ketawa.